Horas, Bapak Ibu, seluruh jemaat HKBP Pasar Rebo terkhususnya yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sampailah kita pada hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita satukan hati kita untuk berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan hari ini Rabu 20 Oktober 2021 yaitu yang tertulis dari kitab 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang kelima. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah fokus karena melihat sesuatu yang lain yang dirasa lebih menarik perhatian. Seseorang atau bahkan mungkin kita sendiri bisa saja mengalami salah fokus, melihat atau memperhatikan sesuatu yang lain atau yang bukan objek utamanya. Ini bisa saja terjadi karena kita menganggap dan merasa objek yang lain itu lebih menarik. Di dalam iman kita, bagi kita sebagai orang Kristen, kita tidak boleh salah fokus, tetapi kita harus tetap menunjukkan pandangan dan perhatian kita kepada yang utama bagi kita, yaitu Tuhan Allah kita. Jangan sampai hal-hal yang di luar Tuhan kita yang lebih kita perhatikan dan mata kita lebih tertuju ke sana. Hal itulah yang dimohonkan dan diharapkan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika agar mereka tetap fokus menunjukkan hati mereka kepada Kristus, yaitu kepada kasih dan ketabahan Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita perhatikan kalimat di sini dikatakan menunjukkan hatimu, bukan menunjukkan pandanganmu ataupun pikiranmu, tetapi yang dikatakan di sini adalah menunjukkan hatimu. Artinya adalah kesungguhan dan ketulusan atau kemurnian untuk memperhatikan dan fokus kepada kasih dan ketabahan Yesus Kristus. Karena Kristuslah yang menjadi teladan dan kekuatan kita sebagai umat percaya. Tentu banyak hal yang bisa kita tiru dari Kristus. Tetapi secara khusus firman Tuhan kita di sini menyampaikan dua hal yang penting untuk dilakukan jemaat Tesalonika, yaitu menunjukkan hatinya kepada kasih dan ketabahan Kristus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa Paulus menginginkan agar jemaat Tesalonika untuk menunjukkan hati mereka kepada kasih dan ketabahan Kristus? Karena Injil harus diberitakan, dan tentu saja tantangan karena Injil itu juga harus dihadapi. Sehingga Paulus memohon agar jemaat Tesalonika untuk tetap fokus dengan hati mereka kepada kasih dan ketabahan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi kekuatan bagi jemaat untuk menjalankan misi memberitakan Injil. Jadi dapat kita katakan Bapak Ibu ada dua hal yang menjadi perhatian di sini. Yang pertama, kasih Tuhan
Dan yang kedua adalah ketabahan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, kasih Tuhan. Dengan kasih-Nya tentu Tuhan menyelamatkan kita dengan menebus dosa-dosa kita. Tuhan mengorbankan dirinya demi keselamatan umat manusia. Dia mengasihi bukan karena kebaikan kita, tetapi justru karena kejahatan dan dosa kita. Dia juga mengasihi bukan karena mengharapkan sesuatu dari kita, tetapi karena ketulusan hatinya untuk menyelamatkan kita. Itulah kasih yang sejati sesungguhnya. Sehingga dari kasih Tuhan ini, Paulus menginginkan jemaat Tesalonika agar hidup di dalam kasih Tuhan itu, yang memberikan kebaikan dengan setulus hati kepada semua orang melalui memberitakan Injil. Yang kedua, ketabahan Kristus. Walaupun Kristus datang untuk menebus dosa dan menyelamatkan dunia ini dan tentu saja kita semua, tetapi justru dia menghadapi kecaman, dia menghadapi ejekan, bahkan sampai kepada siksaan dan kematian. Walaupun begitu berat dan menyakitkan yang dialami oleh Tuhan Yesus, dia tidak membalaskannya, bahkan tidak sepatah kata pun dilakukannya untuk membalaskan. Sungguh luar biasa ketabahan Tuhan Yesus yang harus mengalami hinaan dan siksaan itu. Padahal sesungguhnya dia adalah anak Allah untuk menebus kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kita ini juga, kita sebagai umat Tuhan haruslah kita melakukan yang baik kepada orang lain. Tidak boleh kita melakukan yang jahat ataupun kecurangan kepada orang lain. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Walaupun setiap perbuatan baik itu belum tentu juga direspon baik atau positif. Bahkan juga perbuatan baik itu kita bisa menghadapi pertentangan dan perlawanan. Tetapi kita tidak boleh berhenti dan putus asa untuk berbuat yang baik. Jangan sampai kita kalah. Jangan sampai kita tergoda dan tergiur oleh kekuatan dunia ini. Tetapi yang harus kita lakukan adalah untuk tetap fokus kepada Kristus, kepada kasih dan ketabahannya yang akan memenangkan kita untuk kita mampu melakukan segala yang baik. Jangan sampai kita salah fokus dan menghabiskan energi kita untuk memperhatikan yang lain. Karena itu, Bapak Ibu, tetaplah berbuat yang baik dengan setulus hati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kembali sudah mendengarkan firman-Mu, mengajarkan kami untuk memusatkan perhatian kami kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami di dalam menghadapi kehidupan kami. Banyak tantangan yang harus kami hadapi di saat kami harus berbuat yang baik seturut dengan kehendak-Mu. Tetapi Engkaulah yang kami andalkan. Engkau yang menjadi kekuatan dan teladan bagi kami hidup di dalam kasih dan ketabahan yang sudah terlebih dahulu Engkau berikan kepada kami. Karena itu Bapa, mampukan kami melakukan seturut kehendak-Mu, dan itu menjadi berkat bagi kehidupan kami, untuk kami mampu menjalani hari ini seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami boleh memperoleh berkat dan sukacita yang daripadamu. Berkati seluruh aktivitas kami hari ini, berkati apa yang kami rencanakan hari ini, biar Tuhan
yang melancarkan semuanya. Begitu juga seluruh jemaatmu yang di dalam kelemahan tubuhnya, yang di dalam kesusahan dan pergumulan hidup beratnya, biarlah Tuhan yang menolong dan memampukan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.